Setelah mengungkapkan fakta bahwa dia adalah seorang dari klannya, kurcaci itu tanpa sadar membusungkan dadanya. Seolah-olah dia bisa mendapatkan dukungan dari kata-kata yang baru saja diucapkannya. Nada suaranya juga menjadi lebih berani. Sepertinya dia sangat yakin dengan ketenaran yang terkait dengan nama klannya dari pegunungan Qinnya. Melihat tiba-tiba betapa beraninya si kurcaci, Hanli tahu bahwa klannya pastilah klan abadi yang terkenal. Akan tetapi, meskipun kurcaci itu memiliki dukungan yang begitu mengesankan, ia tetap panik di awal pertarungan dan melakukan kesalahan yang dengan jelas menunjukkan bahwa ia tidak berbohong. Ia hanyalah orang biasa di dalam klan abadi. Hidup atau matinya tidak berarti apa-apa bagi klan. Klannya juga tidak akan tergerak bahkan jika ia binasa. Hanli membuat keputusannya dalam beberapa saat. Dalam hatinya, dia sudah memutuskan untuk menghabisi lawannya karena dia tahu tidak akan ada akibat buruk di masa mendatang. Kesimpulan ini telah menghancurkan sisa simpati dalam diri Hanli yang hatinya semakin dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Bagaimanapun, kekuatan sihir lawannya tidak dapat dibandingkan dengan Hanli. Bahkan, gerakan dan tindakan kurcaci itu seperti orang bodoh, meskipun kurcaci itu adalah seorang kultivator abadi. Namun, betapa jarangnya menemukan seorang kultivator abadi di sini, bahkan jika tidak ada syarat untuk pertarungan sampai mati, Hanli tidak akan melepaskan kesempatan ini dan menolak hadiah besar ini. Selain itu, Hanli dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa kurcaci itu bukanlah makhluk yang baik hati berdasarkan tingkah laku dan ucapannya. Jadi ketika Hanli mulai bertindak, dia tidak ragu sedikit pun. Qin Yeling, klan Ye? Mungkinkah dia berasal dari klan terkenal itu? Gumam Hanli di dalam hatinya. Raut terkejut nampak di wajah Hanli, seolah-olah dia mempercayai kata-kata kurcaci itu. Karena lawannya berani menggunakan nama ini untuk mengintimidasinya, Hanli diam-diam menebak bahwa klan ini pasti cukup terkenal di kalangan para kultivator abadi. Itulah klan Ye. Saudaraku, kau sebenarnya pernah mendengar tentang klan Ye. Jadi aku yakin kau tidak akan sengaja mempersulitku, ucap biksu cahaya emas. Melihat bagaimana nama besar klannya mempengaruhi Hanli, kurcaci itu mulai menyombongkan diri dan berbicara dengan suara keras. Klan Ye, ucap Hanli. Hanli berpura-pura ragu, sambil menggaruk kepalanya memperlihatkan ekspresi sedang merenung. Melihat situasi ini, kegembiraan bersemi di hati kurcaci itu. Ia segera berlari ke samping dan memukul drum dengan heboh, menciptakan hiruk-pikuk suara. Ia sangat takut bahwa situasi ini akan menjadi tidak menguntungkan baginya jika ini terus berlanjut. Bagaimana kalau begini? Aku akan membawamu menemui salah satu tetua klan, dan kita akan membiarkan manajemen atas memutuskan bagaimana kita harus menangani ini. Bagaimana? Ucap Hanli. Hanli menjawab seolah-olah dia tidak sedang ditempatkan dalam posisi yang sulit. Tidak perlu repot-repot, ini hanyalah masalah kecil. Jika kau ingin para tetua terlibat dalam urusan kecil seperti ini, aku khawatir itu akan meninggalkan kesan buruk di mata tetua dan akan sangat merugikan kemajuanmu di masa depan, ucap biksu cahaya emas. Saat kurcaci itu mendengar jawaban Hanli, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia buru-buru memasang wajah peduli, mencoba untuk mencegah Hanli. Biksu cahaya emas melihat Hanli sebagai seorang kultivator muda abadi yang belum berpengalaman, yang berpergian untuk mendapatkan pengalaman duniawi. Ia berpikir bahwa Hanli selalu terperangkap di dalam klannya dan dipaksa untuk berkultivasi. Satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk usia muda Hanli dan kekuatan sihirnya yang mendalam adalah bahwa ia baru saja keluar ke dunia sekuler. Terima kasih atas peringatanmu, ucap Hanli tampak sangat tersentuh, menundukkan kepalanya sambil merenung. Sambil mengelurkan tangannya, dia mengeluarkan jimat dengan gambar pedang kecil terukir di atasnya. Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu, tetapi saudaraku sudah menunjukkan perhatian yang begitu besar kepadaku. Kurasa aku akan mengembalikan harta ini kepadamu.
ucap Hanli dengan niat menipu. Hanli berbicara dengan nada tulus, meskipun ada beberapa jejak keengganan yang tersisa dalam ekspresinya. Kurcaci itu sangat senang. Tidak disangka bahwa kultivator abadi di depannya begitu naif sehingga dia ingin mengembalikan harta yang baru saja hilang dari kurcaci itu. Karena takut keraguan apapun akan membuat Hanli berubah pikiran, kurcaci itu berhenti memikirkan lebih jauh dan buru-buru memutuskan. Saat dia melambaikan lengannya, penghalang emas di sekelilingnya lenyap sepenuhnya. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil kembali jimatnya dan dengan kasar berkata, "Karena saudara begitu tulus, aku tidak akan bersikap sopan lagi." Melihat kurcaci itu mengulurkan tangannya untuk mencoba meraih jimat itu, ekspresi Hanli tiba-tiba berubah drastis. Dia menunjuk ke belakang kurcaci itu dan berteriak dengan penuh semangat, "Pemimpin klan, mengapa tetua terhormat ini datang ke tempat ini?" ucap Hanli. Mendengar hal itu, si kurcaci membeku. Begitu ketakutan hingga ia tidak lagi peduli dengan harta karun itu. Ia menoleh tetapi tidak ada seorang pun di sana dan hanya keheningan. Betapapun bodohnya kurcaci itu, dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Hanli. Dengan tergesa-gesa menoleh ke belakang, dia hanya bisa merasakan sensasi panas di dekat dadanya. Tak lama kemudian api mulai membumbung ke atas tubuhnya, menutupinya dalam lautan api. Dalam sekejap mata, kurcaci itu terbakar menjadi abu. Setelah momen ini, Hanli menghela nafas panjang dan menarik kembali tangan yang telah digunakannya untuk menembakkan bola api tadi. Menggunakan teknik bola api kecil dan membunuh lawannya dengan satu gerakan. Seluruh prosesnya tampak sangat sederhana, tetapi dia sebenarnya telah mengeluarkan banyak tenaga di bawah banyak tekanan untuk menghasilkan rencana ini. Sekarang, setelah serangan diam-diamnya berhasil, senyum gembira muncul di wajahnya dan dia memuji dirinya sendiri dalam hati. Jia Tianlong dan Wang Jueju telah melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi, tetapi mereka tidak mengerti apa yang mereka lihat. Karena baik Hanli maupun kurcaci itu tidak mau membiarkan orang lain mendengarkan pembicaraan mereka. Mereka berbicara dengan nada yang sangat pelan. Para penonton berada terlalu jauh dan dengan demikian tidak dapat mendengar suara mereka. Mereka hanya tahu bahwa saat melihat Hanli, kurcaci itu menjadi sangat takut. Tetapi setelah bertukar beberapa kalimat, kurcaci itu tampak dengan tulus memohon sesuatu kepada Hanli. Pada saat-saat terakhir, mereka melihat bahwa saat punggung kurcaci itu berbalik, Hanli tiba-tiba melepaskan bola api dan membakar pendukung geng serigala liar itu. Dengan mudah menghancurkannya menjadi lapisan debu putih. Jia Tianlong merasakan rasa pahit di mulutnya. Begitu pahit hingga meresap jauh ke dalam hatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Awalnya hasilnya menguntungkan mereka, tetapi mengapa berakhir seperti ini? Setelah murid biasa-biasa saja dari sekte 7 misteri ini muncul, semuanya tiba-tiba berubah. Bahkan Biksu Cahaya Emas, seorang kultivator abadi, terbakar hingga ia bisa disebut lebih dari sekedar mati. Di sisi lain, emosi Wang Jueju secara alami berlawanan dengan emosi musuh besarnya. Dia mencengkeram erat gagang pedang panjangnya yang diletakkan di pinggangnya dan memandang dengan ekspresi gembira. Berjongkok dalam posisi canggung, dia menatap Hanli yang dengan mudah menyingkirkan kurcaci itu sambil menunjukkan ekspresi bersemangat di wajahnya. Hanli saat ini sangat gembira, namun ini bukan sekedar kegembiraan karena menang melawan kurcaci. Dari abu Biksu Cahaya Emas, ia menemukan beberapa benda yang belum terbakar menjadi abu. Tidak banyak barang yang dibawanya, hanya jimat, medali komando, dan sebuah buku. Jimat itu adalah jimat yang digunakan kurcaci itu untuk mendirikan penghalang emas. Meskipun Hanli tidak tahu mantranya, itu sudah cukup untuk membuatnya liar karena kegembiraan. Saat ini, hal yang paling ia butuhkan adalah tindakan perlindungan yang dapat digunakan untuk menyelamatkan hidupnya. Medali perintah itu berbentuk segitiga berwarna hitam.
Di satu sisi ada tulisan emas kenaikan abadi yang diukir di atasnya. Sementara di sisi lain tulisan perintah diukir dengan warna perak. Seluruh medali perintah itu tampaknya tidak terbuat dari logam, tetapi berat dan kokoh saat disentuh. Hanli tidak tahu untuk apa benda itu bisa digunakan. Dan mengenai buku itu, Hanli tahu bahwa ini pasti benda yang luar biasa. Mengingat fakta bahwa benda ini tidak terbakar habis setelah dia melepaskan teknik bola apinya. Namun setelah membalik-balik beberapa halaman, dia menyadari bahwa buku ini sebenarnya adalah semacam catatan silsilah, catatan tentang mereka yang bermargakin. Hanli tidak tahu apa hubungannya ini dengan biksu cahaya emas, atau mengapa kurcaci itu begitu penting untuk membawanya. Kurcaci ini mengatakan bahwa dia adalah murid dari klannya, tetapi dia membawa catatan silsilah orang-orang yang bermargakin. Mungkinkah dia anak haram dari klannya? Gumam Hanli dalam hatinya. Hanli yang sangat kecewa membuat beberapa tebakan jahat. Meskipun ia telah memperoleh ketiga benda ini, ia tidak dapat langsung menggunakan salah satunya. Namun, Hanli tetap mengumpulkannya tanpa sedikit pun rasa sopan. Hanli kemudian berdiri dan membersihkan debu di tubuhnya. Dengan senyum yang bukan senyum sebenarnya, dia melihat ke arah Jia Tianlong dan anggota geng serigala liar lainnya. Apakah kalian berniat untuk menghancurkan meridian kalian sendiri, atau kalian lebih suka aku yang mengantarkan kalian sendiri? Nada bicara Hanli sangat sopan, tetapi makna kata-katanya tidak memberikan sedikit pun kelonggaran kepada geng serigala liar. Mendengar kata-kata ini, Jia Tianlong merasakan perasaan dingin luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya dan membekukan seluruh wajahnya. Dia terus-menerus memperingatkan dirinya sendiri untuk tetap tenang dan bahwa akan ada cara untuk menghadapi pria ini. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyekadahinya yang tertutup oleh lapisan keringat dingin. Jia Tianlong memaksakan senyum pahit, mengetahui bahwa dia tidak memerlukan cermin untuk mengetahui bahwa kulitnya saat ini tanpa diragukan lagi sangat tidak sedap dipandang. Dengan susah payah, dia menoleh untuk melihat semua orang dari geng serigala liar, hanya untuk menemukan bahwa wajah anak buahnya juga pucat. Mereka semua ketakutan dan menunjukkan ekspresi yang meramalkan datangnya malapetaka besar. Orang-orang ini bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Sedikit pun keinginan untuk melawan tidak terlihat di mata mereka yang panik. Jia Tianlong putus asa. Menghadapi si ketujuh misteri, dia menatap musuh bebuyutannya, Wang Jueju, yang menatap balik dengan dingin dengan tatapan yang bisa membunuh. Sebagian besar orang di kerumunan lainnya menunjukkan ekspresi penuh kebencian dan haus akan balas dendam. Jia Tianlong kebingungan saat dia tanpa sadar melihat keluar arena pertarungan maut. Tatapannya jatuh pada bawahannya yang awalnya setia dan taat. Perasaan yang mereka miliki sebelumnya dan ekspresi yang mereka tunjukkan saat ini tidak ada hubungannya satu sama lain. Ada beberapa yang cemas dan yang lain acuh tak acuh. Tetapi sebagian besar dari mereka memiliki ekspresi ceria yang tak terduga. Mereka semua berbisik di telinga satu sama lain, jelas merasakan kesenangan dari kemalangan Jia Tianlong. Ini tidak akan berhasil. Kita sendiri yang akan memutuskan apakah kita akan mati di sini atau tidak. Kita akan bertahan hidup dan terus menyempurnakan kekuatan kita, ucap Jia Tianlong. Tidak diketahui ekspresi siapa yang menyentuh hati Jia Tianlong, tetapi kegilaan tiba-tiba melintas di matanya. Tiba-tiba Jia Tianlong berteriak keras dengan kekuatan batin yang besar, memerintahkan semua prajuritnya untuk mulai mempersiapkan busur silang dan menyerang. Jia Tianlong layak menjadi komandan. Meskipun para pria yang berpartisipasi dalam pertarungan maut itu sebelumnya sudah kehabisan akal, aumannya yang mengandung kekuatan batin membangkitkan semangat mereka semua, membuat mereka semua tampak seperti baru saja terbangun dari mimpi. Terlepas dari apakah mereka dari geng serigala liar atau hanya ahli dari faksi kecil, mereka semua memiliki pilar pendukung.
Satu demi satu, mereka menyekat tinju dan menggosok telapak tangan mereka, bertekad untuk bertarung sampai mati. Hanli mengernyitkan alisnya sedikit dan mendengus pelan. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia perlahan berjalan menuju Jia Tianlong. Sepertinya aku masih harus membuang beberapa gerakan lagi, pikir Hanli sambil tertawa sendiri. Tembakan busur silang, ucap Jia Tianlong. Melihat lawannya memasuki jarak serang, Jia Tianlong menyeringai dan memberi perintah tanpa ragu-ragu. Seketika, ratusan anak panah baja hijau melesat dengan ganas ke arah Hanli. Mereka membentuk massa besar di depan Hanli, bahkan menghalangi angin dan hujan untuk melewatinya. Adegan yang mencengangkan terjadi ketika Jia Tianlong melihat Hanli di seberangnya menghadapi anak panah yang mendekat. Pemuda itu tidak merasa takut sedikit pun. Sebaliknya, dia tersenyum aneh kepada Jia Tianlong sebelum tubuhnya mulai kabur. Anak panah yang mendekat itu melewati sosok Hanli tanpa halangan sedikit pun dan terbang ke kejauhan. Dalam sepersekian detik itu, tubuhnya seperti tidak berwujud. Segera setelah itu, di bawah cahaya siang hari, tubuhnya bergetar beberapa kali dan menghilang tanpa jejak. Wajah Jia Tianlong menjadi pucat. Tepat saat dia memerintahkan bawahannya untuk berhati-hati, Hanli tiba-tiba muncul hanya beberapa langkah dari mereka. Tanpa menunggu perintah Jia Tianlong, pengawal besi kembali melepaskan anak panah dari busur silang mereka dengan tidak teratur. Kali ini, anak panah tersebut diikuti oleh pisau terbang, anak panah berbekas lengan, dan sejumlah senjata tersembunyi lainnya. Jika digabungkan, mereka seperti segerombolan lebah yang melesat ke arah Hanli. Serangan itu membuat orang-orang ini saling memandang dengan cemas. Lawan mereka tidak lagi terlihat, serta telah menghilang tanpa jejak. Tepat saat Jia Tianlong mulai waspada, dia tiba-tiba mendengar dua jeritan memilukan dari belakangnya. Dia terkejut dan segera berbalik. Dia melihat dua pengawal besi di dekatnya berubah menjadi bola api manusia. Dia juga melihat pemuda yang sebelumnya menghilang, kini menempelkan telapak tangannya ke tubuh para pengawal. Saat telapak tangannya meninggalkan tubuh mereka, kedua pengawal besi itu telah berubah menjadi abu. Saat telapak tangan pemuda itu terbuka, Jia Tianlong samar-samar melihat cahaya merah berkedip dari tengah tangannya. Tetapi dia tidak tahu teknik menakjubkan apa yang telah digunakan Hanli. Apa yang dilihat Jia Tianlong adalah demonstrasi teknik sihir dan seni bela diri yang digunakan secara bersamaan. Cahaya merah bersinar dari kedua tangannya. Setiap cahaya yang bersinar adalah bola api kecil dari teknik bola api. Hanli perlahan-lahan mengalirkan kekuatan sihir ke seluruh tubuhnya, mengembalikan bola-bola api kecil itu ke ukuran aslinya. Kemudian sosoknya menghilang sekali lagi dan segera muncul kembali di ujung kerumunan lainnya. Sekali lagi anggota geng serigala liar lainnya berubah menjadi bola api yang mengamuk. Dengan cara ini, Hanli sesekali menghilang dan muncul kembali ke tengah kerumunan. Setiap kali dia muncul, pasti akan ada korban. Dimanapun dia menyentuh korban dengan tangannya, orang itu akan langsung terbakar dan lenyap sepenuhnya dari dunia. Jia Tianlong menatap kosong ke depan dengan mata yang bahkan tidak bersemangat sedikit pun. Kulitnya berubah menjadi abu-abu seperti mayat. Dalam waktu singkat itu, lebih dari separuhnya telah tewas di tangan Hanli. Mereka yang tersisa merasa tidak aman, dan satu demi satu mereka mulai melarikan diri ke segala arah. Namun dalam menghalangi teknik tubuh seperti hantu milik lawan, tentu saja orang-orang ini berubah menjadi abu satu demi satu. Saat dia hanya memiliki bawaan terakhir, semangat membara Jia Tianlong sudah padam. Komandan geng serigala liar itu sudah mati rasa. Dia tahu bahwa fakta bahwa dia tidak tersentuh oleh Hanli sampai sekarang adalah kedok yang tidak berarti dan memang sengaja dipertahankan oleh lawannya. Namun dia adalah satu-satunya yang tersisa sekarang. Jadi dia memperkirakan bahwa api yang mematikan itu pada akhirnya akan segera turun ke kepalanya sendiri.
Hanli tidak membiarkan Komandan Jia Tianlong menunggu lebih lama lagi. Setelah menyingkirkan bawahan terakhirnya, Hanli tidak ragu-ragu dan langsung melesat ke belakang Jia Tianlong. Hanli memberikan perlakuan istimewa kepada Jia Tianlong dengan mengusirnya dengan bola api yang besar. Setelah Jia Tianlong yang agung dikirim ke alam berikutnya, Hanli menepuk tangannya dan berkata pelan pada dirinya sendiri, "Sepertinya membunuh orang sebanyak ini bukanlah masalah yang terlalu sulit. Aku sudah bilang sebelumnya untuk kalian menyelesaikannya sendiri. Itu akan jauh lebih baik. Penderitaannya juga akan berkurang. Tetapi kau membuatku menyelesaikannya sendiri. Perasaan terbakar pasti tidak menyenangkan," gumam Hanli. Hanli mengangkat kepalanya dan menatap arena. Terlepas dari apakah mereka adalah anggota Sekte 7 Misteri atau geng serigala liar, mereka semua tidak memiliki sedikit pun warna di wajah mereka saat mereka saling menatap dengan ekspresi membeku dan ketakutan. Baik itu mengambil pedang terbang, membunuh biksu cahaya emas, atau langsung mengubah 10 pengawal Jia Tianlong menjadi abu, semua tindakan ini menunjukkan bahwa Hanli bukan hanya seorang kultivator abadi seperti biksu cahaya emas, tetapi ia juga tidak memiliki kebaikan atau belas kasihan. Metodenya bahkan lebih berdarah dingin dan kejam daripada biksu cahaya emas. Jadi kemanapun tatapannya tertuju, orang-orang yang berada di arah tatapannya akan menundukkan kepala dan bersembunyi. Tidak ada yang berani menatap matanya. Hanli saat ini mampu membuat semua orang takut. Masih belum tersesat? Mungkinkah kau ingin tetap di gunung dan membiarkanku mengantarkanmu? Ucap Hanli berkata dengan dingin ke arah anggota geng serigala liar. Suaranya memang tidak dapat dikatakan keras, tetapi ribuan orang yang saat itu berada di puncak gunung dapat mendengarnya dengan jelas, membuat mereka ketakutan mendengar suaranya. "Kita harus pergi. Kalau kita masih di sini, dia akan membakar kita sampai mati," teriak seseorang yang tidak dikenal. Bersamaan dengan itu, geng serigala liar dan para penyerbu lainnya dari sekte-sekte yang lebih kecil langsung menjadi kacau saat mereka saling dorong, mencoba menjadi yang pertama kali lari dari gunung. Aliran orang-orang yang bergegas turun menyebabkan jalan setapak gunung kecil menjadi sangat padat. Sepanjang jalan, banyak dari mereka yang terluka parah dan bahkan terinjak-injak sampai mati. Tak lama kemudian, puncak matahari terbenam dikosongkan. Selain anggota dari Sekte 7 Misteri, tidak ada orang lain. Wang Jueju tercengang dan gembira. Tidak pernah menyangka bahwa bahaya yang dihadapi sektenya akan dapat dihindari dengan mudah. Namun, ada juga jejak kegelisahan di hatinya meskipun dia bahagia. Dia tahu bahwa karena Hanli dapat dengan mudah menghadapi bencana mereka, dia juga dapat dengan mudah menekan Sekte 7 Misteri atau bahkan menghancurkannya seperti geng serigala liar saat ini. Saat pemimpin Sekte Wang memikirkan hal ini, jejak kekhawatiran sekali lagi muncul di hatinya yang awalnya tenang. Tanpa sadar, tatapannya beralih ke tengah arena. "Di mana Dr. Han?" ucap Wang Jueju. Pemimpin Sekte Wang yang terkejut menarik nafas dalam-dalam. Sebelumnya, ahli yang tidak dapat dijelaskan itu, Hanli, telah menghilang tanpa jejak. "Apakah ada yang melihat Dr. Han?" Wang Jueju bertanya dengan tergesa-gesa. Hampir semua orang di kerumunan itu tidak tahu kemana Hanli pergi, tetapi ini sudah bisa diduga. Bagaimanapun perhatian mereka tertuju pada metode yang digunakan Hanli untuk membakar lawan-lawannya. Siapa yang berani mengalihkan pandangan dari monster yang tak berperi kemanusiaan itu? Karena gerakan tubuhnya yang seperti hantu, jika Hanli tidak ingin mereka melacak gerakannya, itu akan sangat mudah dilakukan. Tidak perlu mencarinya lagi. Aku melihat dia sudah berbaur dengan orang banyak dan sudah pergi dari puncak matahari terbenam. Banyak pria berjubah abu-abu membuka mulut mereka dan menegaskan hal ini begitu wajah mereka pulih. Sudah pergi? Kemana dia pergi? Pemimpin Sekte Wang memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Dia tersenyum pahit, bergumam pada dirinya sendiri. Sewaktu dia mengamati sekelilingnya,
Pandangannya tertuju pada mayat tertentu. Mata Wang Jueju tiba-tiba bersinar terang sementara bibirnya membentuk senyum, memperlihatkan tampang seorang penipu tua yang licik. Pada saat ini, Li Feiyu yang sangat bersemangat berbicara dengan sang Xiu'er. Karena teman baiknya tiba-tiba menunjukkan dirinya sebagai ahli yang hebat, Li Feiyu tidak menyadari bahwa dirinya menjadi pusat perhatian seseorang. Dan begitu saja, geng serigala liar dan para penyerbu lainnya mundur dengan cepat dari pegunungan pelangi surgawi. Mereka menyiksa kuda-kuda mereka, berlarian di malam hari, agar dapat segera meninggalkan wilayah Sekte Tujuh Misteri. Karena kekuatan eselon atas Sekte Tujuh Misteri telah rusak parah, pemimpin Sekte Wang tidak mengirim orang untuk mengejar para penyerbu yang mundur. Hari ini adalah hari yang sangat panjang. Begitu hari itu berlalu, baik geng serigala liar maupun Sekte Tujuh Misteri meletakkan bendera mereka dan menghentikan ketukan genderang mereka, keluar dari gencatan senjata untuk memulihkan diri dari kekalahan mereka. Kali ini pertarungan kedua belah pihak berlangsung sengit. Tak lama kemudian tersebar kabar tentang sosok dewa abadi yang legendaris, serta sosok iblis. Kisah legendaris ini menyebabkan anggota sekte baik dan jahat membahas topik ini tanpa henti, mengubah cerita menjadi cerita yang akan bergema tanpa henti melalui banyak generasi. Dalam cerita, pertempuran besar dimulai dengan seorang pengguna pedang ulung yang mampu melepaskan sinar pedang dari pedangnya, bertarung melawan seorang dewa pedang yang dapat terbang dengan menginjak pedang terbangnya. Pada akhirnya, teknik pedang terbang milik dewa pedang terlalu misterius, bahkan lebih kuat dari sinar pedang, dan dengan demikian dewa pedang dengan mudah mengalahkan pengguna pedang ulung. Memanfaatkan kesempatan ini, iblis api tiba-tiba muncul dan membunuh dewa pedang tepat setelah pengguna pedang ulung dan dewa pedang saling melukai. Iblis itu juga mengamuk, memanggil apinya untuk membunuh lebih dari 1000 penonton. Salah satu korban adalah Jia Tianlong yang malang, komandan geng serigala liar. Dia meninggal tanpa mayat, hancur menjadi debu. Di perbatasan lembah tangan dewa, Han Li mendengar cerita tentang dirinya yang berubah menjadi iblis berapi dari mulut Li Feiyu. Dia berdiri tegak dengan kaget, tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, Li Feiyu tertawa terbahak-bahak dan membungkukkan badannya hingga dia bahkan tidak bisa meluruskan punggungnya setelah setengah hari. Saat itu tengah hari, hari kelima setelah pertarungan maut. Malam itu, Han Li diam-diam bersembunyi di antara kerumunan dan meninggalkan puncak matahari terbenam. Begitu dia menemukan jiwa bengkok, mereka kembali ke lembah tangan dewa. Sekembalinya dia menggantungkan sebuah tanda yang menyatakan bahwa dia akan menolak bertemu dengan siapapun, bahkan petinggi Sekte Tujuh Misteri, karena pelatihan pengasingan. Tentu saja karena nama Han Li sangat terkenal, para tokoh tingkat atas tidak berani menunjukkan rasa ketidakpuasan. Mereka juga tidak berani mengganggu lembah tangan dewa tanpa undangan. Mereka hanya bisa menunggu dengan patuh di luar lembah selama beberapa waktu dan mendesah saat mereka kembali melalui jalan yang mereka lalui. Selama hari-hari berikutnya, Han Li mulai menggunakan jimat pedang kurcaci untuk berlatih teknik telekinesis. Karena ia tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi, ia akan berlatih teknik telekinesisnya bahkan sebelum matahari terbit. Setiap hari, ia membuat jimat bercahaya itu terbang tinggi melewati lembah dan terbang tanpa hambatan dalam sebuah tarian sampai energinya habis. Setelah itu, ia akan menutup matanya untuk mengisi ulang energinya sebelum melanjutkan latihannya. Dengan cara ini, Han Li berulang kali mempertahankan latihannya yang kering dan membosankan yang berlangsung selama 3 hari, hingga ia sepenuhnya menguasai tahap awal teknik telekinesis.